perbedaan pendapat seperti ini wajar. Dan kalau dianggap ini akan membuat satu kelompok masyarakat berpikir tentang sesuatu, ya itu sudah harkatnya seperti itu kalau saya bilang sih. Pertama, dua orang ini yang saya kenal secara personal dan dekat, baik Deddy Corbuzier maupun Mbak Yu, dan saya menganggap mereka berdua ini senior saya. Jadi saya banyak belajar dari dua orang ini. Bahkan kalau boleh dibilang, ya saya anggap sebagai guru, walaupun mereka nggak menganggap saya sebagai murid. Dan waktu itu terjadi ya, kalau dibilang disayangkan, ya disayangkan, tapi nggak disayangkan secara nggak pengen terjadi. Ini sesuatu yang kayaknya sebenarnya kalau ini terjadi malah akan lebih seru karena akan ada satu wacana yang dibuka di sini. Sehingga kalau ini terjadi saat ini, kalau hanya obrolannya saja, saya sih mendukung sekali. Cuman ekses setelah obrolan itu terjadi, orang jadi berpendapat berbeda dan akhirnya terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, itu yang saya takutkan akan bergulir jadi liar. Saya angkat dulu ya, bentar ya. Siap. Bentar. Ya, kali ini menanggapi yang berita podcastnya Deddy Corbuzier, mungkin Kak Denny sudah tahu sendiri. Gimana kalau tanggapan Kak Denny Darko sendiri sih? Yang pertama, ya dua orang ini, Deddy Corbuzier dan Mbak Yu ini adalah dua orang yang lebih senior dari saya di bidang yang kebetulan menyerempet dengan yang saya lakukan. Deddy Corbuzier secara seorang mentalis, saya pun seorang mentalis juga, magician juga, dan Mbak Yu ini paranormal, walaupun saya bukan paranormal tapi saya pembaca kartu tarot. Dan dua orang ini saya anggap sebagai senior yang juga saya anggap sebagai guru saya, meskipun mereka berdua mungkin nggak menganggap saya ini muridnya. Saat ini terjadi sih sebenarnya saya lebih ke positifnya ya, bahwa ini adalah satu pembicaraan atau wacana yang pasti akan terjadi. Dua orang dengan latar belakang yang berbeda terus kemudian akhirnya ketemu dalam satu wadah ini tadi, dan ini yang berbicara baru dari Deddy Corbuziernya, Master Deddy Corbuzier. Kalau dari Mbak Yu belum ada tanggapan apa-apa secara resmi, sehingga ya kita nantikan saja. Tapi dengan adanya ini, kalau saya pribadi, saya malah happy karena saya pengen nunggu ini dialognya akan seperti apa. Nah, yang saya tidak harapkan adalah bola liar yang akan ditimbulkan dengan adanya dialog ini tadi. Yang saya takutkan adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, terus kemudian nanti membuat kubu, ada yang membenarkan, ada yang menyalahkan dan sebagainya. Saya pikir yuk kita, ini seperti ada talk show di atas panggung, kita jadi penonton, kita duduk manis, kita dengerin dulu aja, kita bisa belajar dari situ. Diduga Kak Denny juga berkata kalau itu akan merubah pola pikir masyarakat Indonesia. Gimana kalau tanggapan mengenai kalimat Mas Deddy maksudnya, diduga Mas Deddy bilang ini akan bisa berubah pendapat masyarakat dunia kalau Bayu meramal begitu pesawat jatuh. Yang akan merubah itu omongan Mbak Yu atau omongan Master Deddy Corbuzier? Ya, pendapat masyarakat nanti bisa ada dua kubu seperti yang Kak Denny bilang. Oh ya, ya memang bukannya seharusnya begitu, karena saya pikir saat Mbak Yu mengatakan sesuatu, yaitu kepercayaan beliau. Saat Master Deddy Corbuzier mengatakan sesuatu, ini kepercayaan orang yang lainnya lagi. Dan disinilah letaknya dialog. Saya pikir di politik, keagamaan, ekonomi, dan hal-hal yang lain, perbedaan pendapat seperti ini wajar. Dan kalau dianggap ini akan membuat satu kelompok masyarakat berpikir tentang sesuatu, ya itu sudah harkatnya seperti itu kalau saya bilang sih. Soal ramalan Mbak Yu 2019, menurut tanggapan Kak Denny Darko ada yang beda atau gimana? Kalau menurut saya sih harus dicermati sebagai sebuah konteks ya. Jadi harus didengerin dari awal sampai selesai. Nah, sama dengan semua konten-konten yang lain yang kita dengarkan. Bahkan dalam satu buku, kalau kita cuma nyuplik satu kata doang, ya itu nggak mencerminkan isi bukunya. Nah, daripada itu saya pikir sih masyarakat Indonesia ini memang harus belajar untuk melihat sesuatu secara kontekstual. Harus mengikuti. Kalimat itu harus diikuti kata per kata dan diikuti ini diucapkan kapan dan maksudnya apa. Nggak bisa cuma diambil satu kata terus kita menilai seseorang berdasarkan satu kata itu tadi. Kabarnya ada yang mau mempolisikan Mbak Yu. Itu tanggapan Kak Denny Darko gimana dengan kabar isu tersebut? Oh bagus, saya setuju.
Karena ini menunjukkan kalau Indonesia ini masih negara hukum. Kalau seandainya mereka nggak setuju terus kemudian mohon maaf melakukan anarki atau tindak kejahatan terhadap orang yang tidak kita setujui, nah maka itu yang salah. Maka polisikan orang-orang yang Anda anggap ini melanggar hukum dan nantinya akan diperiksa. Kalau salah ya akan diproses, kalau tidak ya nggak ada masalah apa-apa. Dan apakah terus kemudian ini menjadi sesuatu yang dibesar-besarkan? Saya pikir sih enggak. Saya pikir ini adalah satu pembelajaran bahwa apapun itu ya kita harus melihat dari kacamata hukum dan jangan kita main hakim sendiri. Nah, kalau ditanyakan pro dan kontra, Kak Denny Darko berpihak kemana? Apakah bisa memihak salah satu dan lainnya atau netral di tengah-tengah? Kalau saya pikir saat saya berbicara netral, saya bukan berarti juga mau oportunis atau takut menghadapi sesuatu, karena memang dua hal ini kebetulan saya pelajari dan dua hal yang disampaikan itu betul. Bahkan saat Master Deddy Corbuzier itu mengatakan di Instagram, saya sempat komen, waduh ini kok dibongkar seperti itu. Nah, saya bilang kalau memang apa yang dikatakan oleh Master Deddy Corbuzier ini ada betulnya. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Mbak Yu, saya pikir juga ya betul juga saat dia berusaha untuk menyampaikan apa yang jadi keresahan hatinya. Nah, apakah cara menyampaikannya terus kemudian semua orang suka atau tidak? Nah, itu kembali lagi kepada masyarakat. Jadi kembali lagi di sini, kalau saya pikir ya kita tidak bisa menganggap kita harus pro kemana atau kontra kemana. Saya duduk mendengarkan dan saya akan mengambil mana yang bisa saya pergunakan dan akan membuang yang saya nggak bisa pergunakan. Saya pikir seperti itu. Jadi yang penting berpikir positif dari apapun komentar Bayu atau komentar Kak Deddy Corbuzier gitu. Pasti, karena tujuan mereka membuat konten juga dari awalnya adalah positif. Jadi jangan terus karena sesuatu yang positif itu disikapi secara berbeda, terus kita anggap itu negatif. Ingat, perbedaan itu bukan artinya negatif. Perbedaan itu adalah sesuatu yang positif dan itu juga yang membuat bangsa kita ini jadi satu-satunya di dunia yang ya bisa maju seperti sekarang ini. Kak Deddy mengatakan di podcastnya, kalau memang ada kecelakaan pesawat, ya pasti ada. Kalau memang ada artis cerai, pasti ada. Kalau artis narkoba, pasti ada. Jadi kayak Pola, Malam seperti kayak, pola. Iya. Iya. Nah, ini tapi jangan dikat ya. Oke. Coba saksikan konten saya di channel saya Denny Darko. Oke. Di situ saya membahas langsung dengan Mbak Yu. Bahkan sebelum Deddy Corbuzier itu angkat bicara yang dia monolog tentang Mbak Yu sendiri. Jadi saya rekam itu 2 hari sebelumnya. Terus kemudian saya naikkan di hari yang sama tapi di malam hari. Saya bertanya kepada Mbak Yu, Mbak, ada seseorang yang mengatakan bahwa ramalan itu tuh pola. Lah kalau kita ngomong, ya ngomongin aja banyak hal. Nanti orang pasti akan nyangkut satu dan itu yang diingat. Yang nggak nyangkut, orang pasti akan lupa. Saya tanya kepada Mbak Yu, betul atau tidak? Nah, Mbak Yu menjawab, bisa ditonton ya di channel saya. Jadi dia bilang gini, Mas, saya waktu 2010 atau 2011-12 ya, dia cerita, akan ada lumpur keluar dari tanah dan akan menenggelamkan satu wilayah. Coba saat itu pernah nggak ada pola seperti itu sebelumnya? Ada lumpur keluar dari tanah? Belum ada. Terus menurut Mas Denny gimana? Saya diam aja. Jadi memang kembali lagi, apa yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier ini benar. Apa yang dikatakan Mbak Yu, saya nggak bisa bilang salah juga. Karena ini terjadi gitu. Jadi bagaimana dong? Kalau menurut saya, yuk kita duduk dan kita saksikan episode berikutnya. Jadi harapan dari Kak Denny Darko sendiri seperti apa nih? Harapan saya bukan kepada Master Deddy Corbuzier, bukan kepada Mbak Yu, tapi harapannya kepada Anda semua yang menyaksikan tayangan ini dan menonton konten-konten dari kita bertiga untuk selalu berpikir positif, untuk selalu melihat bahwa ada segi positif dari semua hal dan menyelesaikan sesuatu dari awal benar-benar sampai akhir baru berkomentar. Jangan dipenggal dan jangan juga kita mengambil satu gini loh perkaranya itu. Ada orang yang dia ini sebenarnya nggak menginterview orangnya, tapi yang diinterview ini adalah kontennya. Terus kemudian kontennya dipenggal dan dilabelin dan dianggap ini adalah pendapat dari si sumber berita ini tadi. Nah harapannya kita semua bisa selalu, kalau boleh saya bilang muslim ini tabayun, melihat ulang kembali dan memasukkan itu sebagai satu pembelajaran untuk diri kita sendiri. Oke deh. Mas, tapi kalau dianggap ada orang yang menganggap
antara Mas Dedi dan Bayu ini perseteruan itu salah atau benar? Loh, ya dibilang salah atau benar saya nggak bisa bilang apa-apa, tapi kalau saya setuju atau enggak, setuju biar rame. Perseteruan itu membuat dunia hiburan ini jadi lebih seru untuk ditonton. Padahal kalau ketemu ya baik-baik aja pasti, saya yakin itu. Dan saya pikir selama kerangkanya di sini ini adalah satu konten untuk masyarakat, kita ambil positifnya saja.